Terpesona oleh keindahan kata-kata Al-Quran, seringkali kita terlewatkan oleh keajaiban-keajaiban kecil yang tersembunyi di setiap ayat. Kini, mari kita eksplorasi lebih dalam untuk memahami keajaiban alam yang ditekankan dalam kitab suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat rahasia kehidupan Islami. Di masa lalu, persepsi manusia terhadap tumbuhan di padang pasir seringkali terhimpit oleh ketidaktahuan, menganggapnya sebagai tanaman syaitan. Namun, berkat kemajuan ilmu pengetahuan, pandangan ini mulai berubah. Penelitian yang dilakukan membawa kita pada pemahaman bahwa setiap proses pertumbuhan tanaman melibatkan rangkaian kehidupan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Seperti halnya manusia dan binatang, dunia tanaman juga memiliki tanaman jantan dan betina. Tanaman jantan yang dicirikan oleh bagian batang tubuhnya berfungsi sebagai jantan yang sering terkumpul dalam kelopak tepung sari secara khusus. Sebaliknya, tanaman betina yang mencirikan bagian tubuhnya bertindak sebagai betina pada tumbuhan berkelamin ganda, memiliki bagian batang tubuh jantan dan betina. Umumnya, batang tubuh jantan terletak di atas batang tubuh betina. Agar terjadi perkawinan antara serbuk jantan dan betina, serbuk jantan perlu bersatu dengan serbuk betina, menciptakan apa yang dikenal sebagai penyerbukan. Bagaimana proses penyerbukan ini terjadi? Mari kita eksplorasi bersama untuk memahami rahasia di baliknya. Proses penyerbukan dapat terjadi melalui berbagai metode, salah satunya melibatkan peran serangga, air, binatang, atau bahkan melalui angin yang kita kenal sebagai penyerbukan angin. Khususnya pada penyerbukan yang terjadi melalui perantaraan angin, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, jumlah serbuk harus melimpah, sebab ketika terbawa angin, sebagian besar serbuk dapat hilang. Kedua, serbuk harus memiliki bobot yang ringan agar mampu terbawa oleh hembusan angin. Mengenai penyerbukan melalui angin ini, Al-Quran memberikan petunjuknya. Allah SWT berfirman, "Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan dan kami turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air itu dan bukanlah kamu yang menyimpannya." Quran Surah Al-Hijr ayat 22. Tanpa kehadiran angin, tanaman yang bergantung pada proses perkembangannya melalui perantaraan angin akan mengalami kepunahan dan lenyap. Seperti yang diungkapkan dalam ayat Al-Quran, Sang Pencipta menggunakan angin sebagai sarana untuk menyatukan tumbuhan. Ini merupakan pengingat akan kebesaran alam semesta dan hikmah yang terkandung dalam setiap detail penciptaannya. Firman Allah itu memang sangat jelas, mengindikasikan bahwa Allah memberikan angin sebagai mekanisme penyerbukan tumbuhan. Sebuah pemahaman yang menarik untuk dipertimbangkan. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad SAW 1400 tahun lalu bisa menyampaikan konsep ini dengan begitu tepat? Pada masa itu, ketika ia hidup, Nabi Muhammad SAW tidak memiliki kemampuan membaca dan menulis, dan publikasi ilmiah belum menjadi bagian dari budaya. Oleh karena itu, pertanyaan muncul, dari mana beliau memperoleh pengetahuan ini? Jika bukan dari Sang Pencipta, yaitu Allah Azza wa Jalla. Perlu diingat bahwa teori penyerbukan tumbuhan yang sebagian besar dikembangkan pada abad ke-18 sampai abad ke-19, melibatkan kontribusi signifikan dari ahli botani seperti Gregor Mendel. Namun fakta bahwa konsep ini telah disampaikan oleh Nabi Muhammad lebih dari 14 abad yang lalu menjadi sebuah fenomena yang memukau, menunjukkan kebenaran firman Allah yang mengandung kebijaksanaan ilahi di dalamnya. Ini merupakan pemikiran menarik untuk orang-orang di era modern yang dapat memicu refleksi mendalam tentang keajaiban dan kebenaran ajaran Allah yang terkandung dalam Al-Quran. Demikian isi video kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada yang baik, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada yang buruk atau salah, itu datang dari diri saya pribadi. Hanya Allah yang maha benar dan maha mengetahui. Wallahu a'lam bisyawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.